Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seni Mukorobin dari Teknik Industri kelas C5. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan atau tugas dari matkul otomasi industri. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik maksudnya. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, industri elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Tenaga listrik juga biasa dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir, atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Arus DC adalah arus listrik yang nilainya tetap atau konsisten terhadap satuan waktu. Sedangkan arus AC adalah arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Tegangan adalah benda potensial merupakan energi potensial yang terukur pada dua titik. Yang berbeda pada umumnya adalah titik dengan potensial listrik tinggi dan dengan potensial listrik rendah, sehingga didapatkan potensial energi tersebut. Jika energi tersebut nantinya mengalir, contohnya potensial listrik antara kutub positif dan kutub negatif. Tegangan adalah energi yang tersimpan dalam listrik yang akan berbahaya jika energi itu mengalir. Atau dalam kata lain, jika energi ini memiliki arus, kita bisa mengibaratkan seperti air yang di dalam bendungan PLTA, di mana jika bendungan tidak dialirkan, maka seberapa besar pun energi air yang terkandung di dalam bendungan tidak akan mempengaruhi kincir air PLTA itu. Lanjut pertanyaan yang keempat, yakni pada penggunaan transmisi daya listrik jarak jauh, pengiriman daya listrik. Alasannya, jarak jauh dilakukan dengan menggunakan tegangan yang tinggi karena akan diperoleh dua keuntungan sebagai berikut. Yang pertama itu kuat arus yang mengalir lebih kecil sehingga energi yang hilang menjadi panas yang cukup kecil, karena energi sebanding dengan kuat arus. Yang kedua, kawat yang digunakan lebih kecil hingga relatif murah dan pemasangannya lebih mudah. Lanjut pertanyaan yang kelima. Sistem otomasi industri merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses mesin dan perangkat dengan cara terkomputerisasi. Biasanya diterapkan pada tugas atau pekerjaan yang berulang. Contohnya, beberapa hal seperti mesin, proses di pabrik, boiler, dan oven. Pengolahan panas bekerja secara otomatis sebagian dan meminimalkan intervensi manusia. Lanjut pertanyaan yang keenam. Listrik merupakan fenomena yang muncul dikarenakan sifat bendanya yang mempunyai muatan. Muatan benda terdapat dua jenis, yaitu muatan positif yang terkenal dengan proton dan muatan negatif dikenal dengan elektron. Jika elektron bergerak maka dikenal dengan arus listrik. Besar arus listrik ditentukan banyaknya muatan elektron yang mengalir melalui pada suatu titik dalam waktu 1 detik. Besar arus listrik diukur dalam suatu coulomb atau detik ampere. Arus listrik dapat mengalir jika ada pergerakan, yaitu benda potensial atau tegangan. Lanjut pertanyaan yang ketujuh. Listrik satu fase adalah listrik yang menggunakan dua buah pengantar, yakni pengantar fase dan pengantar netral atau nol.
Jadi secara sederhana listrik satu fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari satu kabel bertegangan dari satu kabel netral dengan tegangan 220 volt. Listrik satu fase banyak digunakan di perumahan, sedangkan listrik tiga fase menggunakan 3 buah penghantar fase dan 1 buah penghantar netral atau nol. Jadi ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itu sebabnya MCB 1 fase dan MCB 3 fase berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. PLN menggunakan arus AC. Hal ini dikarenakan masalah transmisi daya atau energi listrik. Biasanya jarak antara pembangkit dengan penggunaan listrik itu jauh lebih ratusan kilometer. Misalnya pembangkit ada di Semarang, dipakai di Jakarta atau Surabaya. Karena kawat atau kabel transmisi mempunyai resistansi, maka jarak jauh nilai resistansi ini akan membesar. Semakin besar nilai resistansi, semakin besar daya yang hilang di dalam kabel. Untuk mengurangi daya yang hilang pada transmisi bisa dilakukan dengan cara memperbesar diameter kabel atau meningkatkan tegangan, misalnya sampai 500 km volt. Itu sebabnya PLN menaikkan tegangannya. Karena arus AC sendiri bisa dengan mudah untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, yaitu dengan trafo. Jadi masalah utamanya adalah minimalisir daya yang hilang pada transmisi. Lanjut pertanyaan ke-9 atau pertanyaan yang terakhir. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik berbagai benda yang terbuat dari logam. Magnet sendiri memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 2 kutub tersebut adalah bagian magnet yang memiliki gaya paling kuat. Bahkan ketika magnet dipecah menjadi bagian terkecil pun selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang diketahui, jika 2 kutub magnet yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Mana magnet itu bisa dibuat? Ada 3 cara pembuatannya. Yang pertama, menginduksi. Yang kedua, menggosok. Yang ketiga, mengaliri arus listrik. Yang pertama, menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Benda tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jika benda dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Yang kedua, menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara, sama seperti menginduksi ya. Yang ketiga, mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listriknya ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Sekian jawabannya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.